Andai kata terjadi perceraian dalam keluarga, siapa yang punya hak dan mana harta yang disebut dengan syirkah, dan apa konsekuensi daripada persyarikatan atau perkongsian antara istri. Kalau itu sudah diakui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushrika bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Shadaqallahul azim. Segenap puji beserta syukur kembali kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kaum muslimin, tunggu-tunggu sidang hadirin jamaah taklim yang kami muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dan sangat-sangat yakin bahawa kehidupan di dunia ini gak bisa lari daripada bermacam-macam kekurangan dan kesalahan. Bagi kita sebagai orang yang beriman, yang hidup ini selalu harus kita dikendali oleh iman dalam segala batas yang ada. Otomatis kita tidak bisa untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan iman kita. Maka konsekuensi daripada bermuamalah dalam beraktivitas sosial, dalam mencari makan, dalam menggarut kekayaan, itu harus selalu kita tunduk dan patuh kepada apa yang telah digariskan oleh yang kita yakini punya konsekuensi satu saat. Andai kata itu adalah berbeda ataupun bertentangan, kita akan mengambil risiko, dan itulah yang disebut dengan dosa. Tuku-tuku yang berbahagia, secara umum dosa kita ini ada 3 macam. Ini kita masih di ujung bulan Rajab. Kita sedang mempersiapkan diri mau untuk bagaimana mendapatkan bulan taubat. Semoga dalam bulan yang Allah buka pintu rahmatnya di bulan Ramadan, Allah berikan ketenangan jiwa kita dan kita menjadi hamba yang diterima di sisinya tanpa ada beban dosa dikit pun. Maka muhasabah mulai daripada bulan Rajab, bulan Sya'ban itu adalah hendaknya banyak kita untuk mengintrospeksi diri. Kalau kita ingin bertobat kepada Allah, kesalahan kita apa sih? Maka mari kita lihat malam ini sedikit saja bahawa kesalahan kita, dosa kita ada 3 macam. Yang terpubut hura-hura dalam kehidupannya, digetanya. Nah, salah satu di antara 3 itu kita langgar, berarti kita berdosa. Yang pertama adalah meninggalkan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh agama melalui daripada dalil hukum, baik itu adalah dalil Al-Quran, Al-Hadis atau ijma' bahkan qiyas. Hana tapubut yang geyu, sesuatu yang diperintahkan oleh agama kita tinggalkan, tidak kita lakukan.
dan sesuatu yang dilarang oleh agama kita perbuat, itu dosa. Dan itu adalah kesalahan. Kita diperintahkan salat, kita diperintahkan zakat, kita diperintahkan haji, kita diperintahkan daripada menunaikan nazar kalau kita bernazar. Itu semuanya adalah perintah. Apabila perintah itu tidak kita lakukan, dan itu adalah dosa, maka dosa meninggalkan kewajiban, taubatnya adalah sesuai menurut kesalahan itu. Tentu saja kita tidak melakukan ibadah zakat dan segala apa saja lain yang diperintahkan oleh agama untuk kita berbuat sebagai bentuk ubudiah kita kepada Allah, tidak kita lakukan, maka taubatnya sekarang di dalam hati, ganti itu semuanya. Walaupun kita lakukan itu dengan sengaja, bukti kita bahwa sudah sadar bahwa kesalahan yang sudah kita tinggalkan. Hari ini sudah usia 40. Mulai tahun 15, usia 15 tahun sampai usia 40, kita sudah dituntut kewajiban salat misalnya. Sudah 25 tahun. 25 tahun diperintahkan salat per waktu, satu hari satu malam 5 kali. Lantas selama 25 tahun berapa kali yang kita tidak salat subuh? Begitu juga yang lain-lain. Ganti itu semuanya dalam rangka untuk pertama ada sifat menyesal dan ganti. Dengan apa yang bisa kita ganti? Yang pergantian itu belum tertebus, tapi itu salah satu sebentuk untuk kita tunduk kepada sadar atas kesalahan yang ada. Bukan dalam pengertian ganti, nanti enggak apa-apa kalau tinggal lagi besok kita ganti lagi. Itu bukan taubat. Kan taubat itu ada rasa penyesalan dulu, nanti kita pada syarat-syarat taubat. Cara taubat seperti itu. Yang kedua, dosa antara hamba dengan Allah. Itu juga adalah banyak. Makan riba. Itu bukan riba, itu bukan hubungan dengan manusia, dengan Allah itu. Maka tidak punya hak manusia meridhakan riba yang dia kasih kepada kita. Tamu hutang bangun, dan kita sepakati nyo berhutang 1 juta, nanti bayarnya 1.200.000. Bagaimana deal? Deal. Ikhlas? Ikhlas. Tidak ada kedua ikhlas. Karena dosa riba itu hubungan manusia dengan Allah, bukan menyangkut deal tidak deal dengan manusia. Ya, benda apa ni nari balam ilun ka ikhlas, ikatnya ikhlas. Ka ala taradin kamu ada kaji mujud menan. Tidak bisa. Di antaranya apa? Ya, menyangkut dengan makan riba. Kemudian yang lain lagi, misalnya antara Allah dengan hamba itu, yaitu memain musik dalam batas-batas yang tidak diridai oleh agama, dan juga minum khamar. Minum khamar bukan dosa kita dengan manusia, dengan Allah, dan banyak lain-lain. Di antaranya melihat aurat orang. Ya. Lihat aurat orang lain. Tajak-jak kalau tak jenguk le ulu-ulu yang melun tak jenguk le tanya. Itu dosa dengan Allah. Orang yang melun itu enggak pernah tahu kita sedang jenguk dia itu. Ya. Itu dosa banyak sekali. Yang sesuatu itu adalah merupakan dosa dengan Allah yang harus untuk kita sadari hari ini. Dengan apa yang sudah kita lakukan itu, maka maksiat-maksiat yang kita lakukan itu taubat kepada Allah.
Tapi ada yang ingin saya ceritakan malam ini adalah ada dosa yang ketiga. Dosa antara kita dengan hamba Allah. Dosa kita dengan hamba Allah. Ada yang berkaitan dengan harga diri. Ada yang dengan jiwa orang. Ada dengan harta orang. Kalau dua macam tadi, satu adalah karena meninggalkan kewajiban, dosa, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, karena dosa itu karena kita melanggar atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu hubungan kita dengan Allah. Yang ketiga, dosa antara manusia dengan manusia. Ada hubungan antara kita dengan orang lain. Ini bisa saja dosa dengan orang lain masalah harta. Dosa dengan orang lain gara-gara harga diri, kehormatan. Dosa dengan orang lain atau karena jiwa ataupun karena untuk menyangkut dengan hak hidup orang. Misalnya kita bunuh orang, kita lukai orang, kita pukul orang sampai luka, sampai cacat, sampai apa saja, itu adalah hak orang lain. Dosa kita ditetapkan oleh Allah karena perbuatan kita membuat orang lain rugi, membuat orang lain meninggal dunia, orang-orang lain patah kaki, melihat orang lain sebagai macam cacat. Itu hanya manusia. Berkaitan dengan hak manusia ini, jalan taubatnya adalah itu lebih berat, karena harus selesaikan dengan manusia dulu, baru Allah buka pintu taubat. Yang kedua, menyangkut dengan harga diri orang. Banyak orang lain yang kita upat, banyak orang lain yang kita caci, banyak orang lain yang kita fitnah, banyak orang lain yang kita tipu. Tidak termasuk mal, hanaru harta, tapi hanya tak pengut menu, tak pengut gede, tak pegah menu, tak pemaaf mudi, pokoknya semengut saja. Ataupun tak fitnah, yang enggak kita sebarkan dia itu begini, dia enggak cocok jadi itu karena dia maling. Kita enggak ada apa-apa, ngomong aja kepada orang, enak saja kita ngomong maling. Padahal sepeser pun uang kita enggak pernah diambil, pun diambil enggak bisa kita buktikan. Bagaimana kita buat orang maling? Itu adalah pengkhianat, itu adalah orang begini, itu orang begitu. Semua yang sifatnya kita alamatkan kepada orang lain. Apakah itu betul-betul dilakukan tapi sebuah kejelekan atau itu aib, ataupun tidak pernah dilakukan atau tidak sanggup kita buktikan apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Dan itu adalah dosa menyangkut dengan masalah harga diri. Dan yang terakhir, yaitu menyangkut dengan harta. Ya, inilah yang paling banyak terjadi. Semua, apakah harta, apakah kehormatan, apakah kejiwaan, ataupun hak untuk keselamatan orang lain, hak manusia, selesaikan dengan manusia untuk bertaubatnya. Menyangkut dengan harta, kalau di dalam kita mencari makan, hari ini jalan mendapatkan rezeki cukup banyak, apakah halal atau tidak? Itu selalu kita pertanyakan sebagai orang beriman, apakah halal seperti ini saya dapatkan atau tidak? Dan misalnya kita ingin menukar barang dengan barang, itu punya syarat. Apakah sah saya tukar dengan ambil babi kita jual, kemudian ambil duit kita beli makan? Bui tak publau ke gop. Iblau tu masjid publau puhan pesah, itu menyangkut dengan harta orang. Ya, padahal jual beli tidak sah. Cacat jual beli, ada syarat, ada dengan segala macam. Ada rezeki yang model lain, ada yang model hadiah, ada yang model macam-macam. Tapi ada yang model pengambilan barang yang ada di dalam alam ini, yang kita bukan mengambil pada hak kita. Nah, lampuh gop, tanah gop,
Talak izin tidak sama yang punya. Kemudian kita di situ kita bangun toko. Kemudian kita mencari rezeki di toko itu. Bahkan tidak ada si izin daripada yang punya tanah. Karena setiap apa saja alam ini Allah berikan identitas pemilikan kepada masing-masing. Bermasalah apakah diizinkan atau tidak kita mencari makan di tempat orang. Persoalan hari ini juga ada trotoar dibangun untuk bisa jalan orang jalan kaki. Datang kita tapi duduk kedai katanya ina. Urang payah hidup ke dalam luang punya ini kata karena kamu kalian dengan kedai katanya. Apakah izin atau tidak? Kalau diizinkan oleh orang tertentu, apa izinnya boleh enggak? Apa memang tempat jualan itu atau tempat jalan orang atau tempat parkir atau tempat apa? Apabila dimanfaatkan itu, sudah ada kendali publik yang harus mengaturnya. Kita langgih itu. Juga itu adalah perlu dipertanyakan halal atau tidak usaha saya. Kalau tidak halal, cari referensi hukum. Dengan ekonomi yang kita peroleh itu, referensi hukum Islam, apakah itu sah atau tidak? Saya tidak ke sana. Yang paling penting sekarang kita balik lagi ke rumah kita sendiri. Menyangkut dengan harta antara kita dengan isteri. Setelah kita kahwin, itu tidak pernah dikenal di dalam referensi fikih bahawa ada hukum bersyarikat berkongsi antara suami isteri. Prinsip dasar tidak ada itu. Bersyarikat suami dengan isteri. Sehingga harta syarikat gono gini. Itu hanya merupakan kearifan lokal dan itu uruf. Para ulama apabila dijalani itu adalah dengan penuh sadar dan tidak ada yang bertentangan. Karena dalam muamalah ini prinsip dasarnya itu boleh. Selama tidak ada dalil ataupun bukti yang mengharamkannya, maka dibolehkan. Oleh karena demikian, prinsip hukum antara suami dan isteri yang diatur oleh syarak harus kita tahu. Tidak boleh hanya asal sudah kahwin lantas diadat tanpa mengenal hukum dasar apa. Berkaitan dengan harta syarikat atau disebut dengan harta syirkah atau disebut dengan harta gono gini. Dalam hal ini hendaknya kita punya syarat. Sudah sejak kecil kita, bahkan nenek-nenek kita sudah tradisi bahwa setiap suami dan isteri yang setelah kahwin mereka berusaha sama-sama, dibantu oleh si isteri. Tapi yang pada isteri pun tak tahu apa dibantu atau dipikir kewajibannya. Suami dibantu oleh isteri, apakah suami merasa dibantu atau merasa kewajiban isteri itu? Nah, itu tidak pernah kita bedakan lagi. Maka dalam hal ini kalau akad syirkah, syirkah apapun bentuknya, kalau dalam fikih harus ada rukunnya, ada akad, ada transaksi dulu. Ini kita bersyarikat untuk kita buka kebun yang namanya kebun ubi. Ada tanah sama saya, sama kamu tenaga. Bibit ubi sama saya. Nanti hasilnya akan kita bagi dua. Mudhara'ah namanya. Ada konsensus berapa bagi hasilnya. Pupuk siapa tanggung. Itu sudah ada komitmen. Yang nyangkul siapa? Yang jaga babi malamnya siapa? Itu sudah ada komitmen dulu. Itu disebut dengan syirkah. Walaupun itu syirkah dengan kita taruh modal atau sebentuk mudhara'ah. Atau tidak, kita sama-sama. Kamu bawa cangkul, aku bawa cangkul. Kita cangkul, ada tanah itu tanah saya. Kemudian kita tanam ubi. Nanti hasilnya kita jual bersama dan kita pakai. Namanya syirkah abdan. Artinya perkongsian badan tenaga sama-sama. Kita setelah akad nikah dengan isteri, syirkah apa namanya? Maka di para orang-orang tua kita, para ulama kita membandingkan bahawa ini adalah merupakan sama dengan syirkah abdan. Tapi syirkah abdan yang fasid, karena tidak ada akad.
Hana pernah ada pegat transaksi dengan perumah tu balik tamu kahwin. Nyo mulai orangnya, nyo kita nyo sama-sama kami rezeki untuk yang lebih hebat pajuh dan yang tangui, nyan kita nyo milik berdua. Nak akadnya. Mana? Dah ada, langsung ada. Tapi dia anggap bahawa ada kias dibandingkan hampir sama dengan syirkah, walaupun fasid dia anggaplah syirkah. Maka dalam syirkah ini harus kita pahami hari ini. Andai kata terjadi perceraian dalam keluarga, siapa yang punya hak dan mana harta yang disebut dengan syirkah, dan apa konsekuensi daripada persyarikatan atau perkongsian antara isteri. Kalau itu sudah diakui, maka ini ada hukuman tersendiri. Begitu juga menyangkut yang apabila dipisahkan oleh Allah dengan kematian, maka tambahlah kepada kita, di samping apa yang sudah dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam fikih, ma yata'allaku bitirkah, apa saja yang ada sangkut paut pada harta peninggalan orang mati. Kalau dalam fikih yang sudah dapat di dalam kitab-kitab, ada hukumnya 3. Yang pertama biaya penyelesaian jenazah, yang kedua hutang, yang ketiga wasiat. Sekarang tambah satu lagi, tanya payah tambah ada tanya tu wa syirkah ini. Saya fikir demikian secara singkat yang bisa saya jawab. Lebih kurang saya mohon maaf sampai di sini, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.